Assalamualaikum. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baik kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada anak-anak Johanda, kami persilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Saya berikan kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dulu. Apakah pagi ini semua hadir? Hadir, Pak. Baiklah, alhamdulillah. Berarti anak paham tentang makna menuntut ilmu. Nah, baiklah. Untuk mengetes rasa nasionalisme anak-anak Bapak sekalian, Bapak ingin bertanya nih mengenai kemerdekaan Indonesia. Nanti yang bisa jawab silakan jawab. Bisa dipahami? Nah, pertanyaan yang pertama, pada tahun berapakah Indonesia ini merdeka? Ya, Johan? 1945. Tepuk tangan. Nah, baik ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa warna bendera Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Ya, merah putih. Kasih tepuk tangan, Bro. Pertanyaan yang ketiga, ya. Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Siapa wanita pertama kali menjahit bendera Indonesia? Siapa? Indonesia? Ibu Fatmawati. Kita kasih aplaus. Jadi anak-anak sudah terbukti ternyata anak-anak rasa nasionalismenya sangat tinggi dan bagus. Ya, semoga rasa ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi sebelumnya. Tentang apa? Tentang aku anak soleh. Nah, adapun materi pembelajaran kita pada saat ini yaitu mengenai menyayangi anak yatim di dalam Quran surah Al-Ma'un ayat ke-1 sampai 9. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita bisa kita lihat depan, yaitu mengenai memahami Quran surah Al-Ma'un surah ke-107 ayat ke-1 sampai 7. Jadi diharapkan anak setelah pembelajaran ini anak-anak mampu memahami tentang Quran surah Al-Ma'un, terutama memahami hukum-hukum tajwid di dalamnya. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mohon amati video yang Bapak tampilkan ke depan. Nanti anak-anak memberi tanggapan mengenai video ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وصرفوا من أمره فسبحان من دون الرحمن. Adalah perlu anak berusia 12 tahun yang mampu mengenal kita sama-sama mengamati video yang barusan kita tayangkan. Di dalam di sini ada yang bisa memberi tanggapan? Ya, Pak. Ya, Masya Allah. Walaupun dia seorang yang bisu, namun dia bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ada lagi yang bisa memberi tanggapan? Ya, silakan ada ya. Ya, orang yang buta, namun dia tetap bisa membaca Al-Quran, bahkan dia hafal 30 juz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya. Amin. Masih ada untuk teman kita yang bisa mengamati dulu. Nah, anak-anak apa sekalian, tidak ada alasannya bagi kita untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Karena
Rasulullah mengatakan, "Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Yang artinya apa? Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga Allah SWT menjadikan kita menjadi manusia penghafal Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang Bapak menampilkan gambar apa? Nah, bisa lihat Quran surah Al-Ma'un. Surah ke-107 ayat ke-1 sampai. Nah, nanti anak dengarkan bacaan yang Bapak sampaikan, yang Bapak bacakan, lalu anak-anak mengikuti. Bisa dipahami? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. 1 2. Di dalam Quran surah Al-Ma'un ini terdapat banyak hukum tajwid. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita hanya belajar mengenai hukum tajwid mim sukun. Apa? Hukum tajwid mim sukun. Nah, mengenai hukum tajwid mim sukun terdapat 3 hukum tajwid mim. Nah, yang pertama ada ikhfa safawi, kedua ada idgham mutamasilain, adapun idgham misli. Yang ketiga ada izhar safawi. Ada yang bertanya? Nah, tidak ada. Kalau begitu Bapak bagikan beberapa kelompok. Di sana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini ada lembar kerja, ya. Jadi lembar ini Bapak bagi per kelompok. Jadi tugasnya apa? Yang pertama, jadi siswa mencari 2 hukum mim sukun, yaitu ikhfa safawi yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, mencari hukum mim sukun, yaitu idgham mutamasilain ataupun idgham misli di dalam Al-Quran. Dan tugas yang ketiga setiap kelompok mencari hukum mim sukun izhar safawi. Nah, ini Bapak bagikan lembar kerjanya untuk kelompok 1. Silakan setiap kelompok memilih ketua kelompoknya. Kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, setiap kelompok silakan tunjuk ketua kelompoknya. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan. Baiklah, Bapak anggap waktunya telah selesai. Apakah anak siap? Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, Bapak persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurjana, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 hukum bacaan mim sukun berserta contoh ayatnya. Adapun hukum mim sukun yang kami temukan, pertama, ikhfa syafawi. Adapun contoh ayatnya, dari Quran surah Al-Mursalat ayat ke-29 dengan dibaca sama-sama. Adapun hurufnya mim sukun bertemu dengan ba. Adapun hukum mim sukun yang kedua, idgham mutamasilain. Adapun contoh ayatnya, lahum maghfirah, dari Quran surah Al-Mulk ayat 12 dibaca memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim. Dengan membacanya mim hukum bacanya mim sukun bertemu dengan huruf mim. Adapun hukum mim sukun yang ketiga yaitu izhar syafawi. Adapun contoh ayatnya min anfusikum azwaja, dari Quran surah An-Nahl ayat ke-72 dibaca jelas. Adapun hurufnya mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan
Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, presentasi yang sangat bagus. Sekarang kami persilakan kepada kelompok 2. Silakan presentasikan mengenai hukum mim sukun yang telah kalian diskusikan bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Al-Wasin dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 hukum bacaan mim sukun beserta contohnya. Yaitu Fasafali. Contoh ayat Faiza Contoh ayatnya Ulu bihim ma'alu. Quran surah Al-Furqan ayat 14. Yang kedua Atolanakum min du. Quran surah Al-Qur'an ayat 4. Izhar Safawi. Contoh ayatnya Annahum kanu Quran surah An-Nahl ayat 39. Yang kedua innakum lakadimun. Quran surah An-Nahl ayat 44. Itulah hasil diskusi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah ditemukan mengenai hukum mim sukun. Kepada kelompok 3, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aski, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 hukum bacaan mim sukun beserta contoh ayatnya. Adapun hukum mim sukun yang kami temukan. Yang pertama, Ikhfa Syafawi. Contoh ayat kuntum bi. Nama surah Al-Mursalat ayat ke-29 dibaca samar-samar, hurufnya mim sukun bertemu dengan ba. 2. Idgham mutamatsilin. Contoh ayat lahum maghfirah. Nama surah Al-Mulk ayat ke-12 dibaca memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim. Yang ketiga, Izhar Syafawi. Contoh bacaan lahum zuqu. Surah ke As-Sajadah ayat ke-20 dibaca jelas mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Itulah hasil diskusi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasi yang telah dilakukan. Sekarang kasih aplaus untuk semua. Nah, sekarang mau minta tiap-tiap kelompok menempelkan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, mim sukun, hukum mim sukun dalam hukum tajwid itu terdapat 3 hukum bacaan. Yang pertama, ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mutamatsilin. Dan yang ketiga, izhar syafawi. Ikhfa syafawi artinya sama-sama.
Itu memunculkan masalah lain, memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim, sedangkan izhar sabawi artinya jelas. Nah, anak-anak sekalian, untuk menguji apakah anak-anak sudah paham mengenai hukum mim sukun, siapa yang ingin maju ke depan kelas untuk membacakan Quran surah Al-Ma'un dan menyebutkan hukum mim sukun yang terdapat di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, lalian rencana. Bapak ini pertanyaan mengenai hukum mim sukun apa yang kalian temukan dalam Quran surah Al-Ma'un? Izhar safawi. Di dalam ayat berapa? Coba bisa dibacakan? Sebutkan hurufnya. Mim mati bertemu dengan huruf ain. Dibaca? Dibaca jelas. Oke, baiklah teman-teman. Oke, terima kasih pada lalian rencana. Berarti Bapak anggap anak-anak sudah mengetahui tentang hukum mim sukun yang terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un. Pak Ananda dan dia silakan. Kasih aku untuk semuanya. Oke, baiklah anak-anak. Bapak menganggap anak-anak sudah mengetahui hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un. Nah, adapun pembelajaran yang akan datang mengenai makna kandungan yang terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un. Bisa dipahami? Bisa. Oke lah, untuk pelajaran kita kepada ketua kelas silakan diminum. Siap gerak untuk menutup pelajaran. Marilah kita berdoa.